Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya kita ndak bertemu dalam video yang Ustazah sajikan. Biasanya kita Zoom ataupun WA group. Nah, hari ini bagi yang tidak bisa mengikuti Zoom bisa menyimak penjelasan dari Ustazah. Baik anak-anakku kelas 7 yang solih-solihah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya ya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang kelangkaan, kebutuhan ya kan, motif, prinsip dari ekonomi, sekarang kita akan mengupas tuntas terkait dengan kegiatan ekonomi. Kalian bisa membuka bukunya halaman 145 sampai 156 atau di modul kalian ya, Nok. Nah, hari ini apa aja sih Ustazah berkaitan dengan kegiatan ekonomi? Nah, kalian otomatis tahu ya kegiatan ekonomi itu apa saja. Sudah dari SD mungkin ataupun kalian juga sering mendengar tentang kegiatan ekonomi. Jadi ada 3 hal berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kemarin kalau ngomongin tentang kegiatan ekonomi, apa sih kegiatan untuk memenuhi ya kegiatan manusia yang untuk memenuhi segala aktivitas kebutuhannya, itulah dikatakan dengan manusia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, terkait dengan kegiatan ekonomi ada 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke? Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Apa sih Ustazah produksi itu? Produksi adalah kegiatan menghasilkan. Jadi ada 2 pengertian ya. Bisa menghasilkan barang atau jasa, bisa juga menambah nilai guna. Jadi kalau menghasilkan, contoh nih, kita punya misalnya di sini Ustazah punya pabrik kertas. Menghasilkan kertas. Itu berarti yang menghasilkan. Kalau menambah nilai guna itu misalnya Ustazah punya pabrik kertas tetapi ada kertas bekasnya. Ustazah punya kertas bekas, gimana caranya kertas bekas itu bisa Ustazah tambah nilainya agar lebih bermanfaat. Jadi tidak mubazir. Nah, karena mubazir itu adalah temannya setan gitu ya. Jadi kita bisa membedakan produksi itu bisa menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Yang kedua adalah menambah nilai gunanya. Tadi dari barang yang tidak kurang berguna menjadi kita tambah nilainya, kita ubah untuk menjadi lebih mahal harganya. Misal kayak gitu. Misalnya ada lagi kayak pisang ya. Pisang itu bisa kita misalnya petani pisang itu kan hanya menghasilkan hanya kegiatan menghasilkan. Tetapi ketika pisang itu sudah diolah, misalnya diolah menjadi keripik atau diolah menjadi kue, itu berarti namanya menambah nilai guna pisang tersebut. Oke, sampai di sini insya Allah semoga paham. Nah, ini tadi berkaitan dengan menambah nilai guna. Ada apa saja Ustazah dalam produksi menambah nilai guna itu? Ada yang pertama menambah nilai guna bentuk. Jadi yang tadinya ketika kita menjual bentuk itu kok kurang laku atau kurang mahal, itu kita ubah bentuk untuk menjadi lebih bermanfaat atau lebih banyak dimanfaatkan. Contohnya kedelai. Kedelai ketika masih berbentuk kedelai mungkin hanya beberapa orang lah ya yang suka kayak gitu. Tetapi ketika bentuk dari kedelai itu sudah diubah menjadi tempe ataupun susu kedelai, itu salah satu dari contoh menambah nilai guna bentuk. Jadi suatu barang akan memiliki nilai guna lebih jika mengalami perubahan bentuknya. Ada lagi nih tanah liat. Ya, tanah liat ketika masih berupa tanah dia belum yang terlalu nilai gunanya belum begitu tinggi, tetapi ketika sudah diubah menjadi batu bata, dia menjadi lebih laku di pasaran. Oke, yang kedua ada nilai guna apa lagi Ustazah? Yang kedua ada nilai guna tempat. Nah, ini di mana suatu barang akan memiliki guna lebih saat dipindahkan tempatnya. Contohnya apa Ustazah? Pasir. Ketika pasir itu masih ada di misalnya di lembah kayak gitu ya. Biasanya kalau pasir, kebanyakan kota Semarang pasir didapatkan dari daerah Gunung Merapi. Nah, lereng Gunung Merapi gitu ya. Pasir ketika masih di sana itu nilai gunanya belum begitu tinggi, tetapi ketika sudah
dipindah ke toko bangunan, dia menjadi lebih mahal atau bisa digunakan selanjutnya gitu ya. Terus ada nilai guna waktu. Nah, apa itu nilai guna waktu? Ketika suatu barang akan memiliki nilai guna lebih atau lebih berguna jika dipakai saat yang tepat. Contohnya payung dipakai ketika hujan ataupun sedang panas gitu ya. Senter ketika saat gelap. Ketika saat terang, kira-kira senter bermanfaat tidak? Kurang ya, tetapi ketika kita dalam kondisi gelap, mati lampu, senter itu sangat bermanfaat lah. Inilah yang dikatakan dengan di waktu yang tepat. Dan yang terakhir ada nilai guna kepemilikan. Nah, ini nih kita sering ya melihat ada suatu barang akan lebih memiliki guna lebih ketika berpindah kepemilikannya. Contohnya buku ya kan. Ketika masih di toko buku ya hanya sekedar buku gitu ya. Tetapi ketika sudah kita baca, sudah kita pelajari itu akan lebih bermanfaat. Sudah kita beli, kita baca itu lebih bermanfaat. Misalnya juga sepatu ketika masih di toko ya hanya sekedar sepatu, tetapi ketika sudah dibeli sama yang kita itu lebih berguna. Ataupun mungkin mainan ya, Nok. Mungkin kalian dulu suka mainan robot-robotan ataupun apalah boneka. Ketika kalian sudah besar otomatis mainan itu menurut kalian biasa aja. Tetapi ketika mainan tersebut kalian berikan ke adik ya yang mungkin usianya di bawah adik yang usianya di bawah kalian, itu akan lebih berguna gitu. Itu namanya dari nilai guna kepemilikan. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan produksi BTW anyway busway, produksi atau kegiatan produksi apa aja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan produksi? Ada salah satunya yaitu what. Jadi seorang produsen itu harus mempertimbangkan apa sih yang akan diproduksi atau yang akan dihasilkan. Terus yang kedua ada how, bagaimana cara memproduksi barang agar kualitasnya bagus tetapi dengan harga yang murah. Jadi kalau ketika kalian besok jadi produsen atau pengusaha, kita nggak tahu kan ya, yang misalnya mau menciptakan baju kekinian atau baju syar'i yang kekinian gitu, misal kayak gitu. Memproduksi bagaimana caranya kualitasnya bagus dengan harga yang murah. Terus yang ketiga adalah whom, kepada siapa sih kita itu memproduksi barang. Misalnya kita memproduksi gamis ataupun makanan ringan gitu ya, itu market kita atau kepada siapa kita akan menjual, apakah ke ibu-ibu rumah tangga atau ke anak-anak sekolah gitu. Jadi kita harus menentukan marketnya atau kepada siapa ini tadi. Maka dari itu kita harus rajin membuat promosi gitu ya. Oke, nah selanjutnya ketika kita mau melakukan produksi, ada beberapa hal yang dapat mendukung kegiatan produksi, yaitu yang disebut dengan faktor produksi. Faktor produksi itu ada 4. Diingat-ingat ya, ini sampai kelas 8 itu masih ada materi ini ya. Bahkan sampai kali ini pengetahuan untuk kalian. Jadi ada 4 faktor produksi. Ada yang pertama, alam. Ya, alam itu berarti langsung disediakan oleh alam, kayak tanah, hutan, barang tambang, air. Ada faktor produksi tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini bisa faktor produksi itu bisa membantu produksi kita, ya kan? Nah, untuk tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk bekerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada terdidik. Terdidik itu berarti menempuh pendidikan formal, sudah diakui sama negara gitu ya. Terus yang kedua ada terlatih. Terlatih itu memiliki keterampilan, misalnya punya sertifikat keterampilan montir, sopir, tukang cukur gitu. Nah, kalau terdidik itu yang ada sertifikatnya memang ijazah bentuknya biasanya ya, yang formal. Kalau yang terlatih itu tidak harus melalui negara gitu ya. Kayak dokter, guru, dosen itu terdidik. Kalau montir, tukang cukur tadi terlatih. Dan ada yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu misalnya ketika kita mau bekerja itu tidak butuh yang namanya skill ataupun ijazah yang begitu tinggi gitu, tidak perlu. Misalnya ya tukang sapu ya kan, angkat
junjung di bangunan. Tetapi Mas, Mbak sekalian, sekarang itu apapun pekerjaannya itu pendidikan tetap penting ya. Bahkan sekarang kayak misalnya tukang sapu ataupun bahkan asisten rumah tangga pun harus ada loh, kadang minimal syaratnya minimal lulus SMP gitu. Nah, ya kita harapannya kenapa kalian disekolahkan, kemudian kita belajar sama-sama, harapan kita ke depan adalah kita menjadi SDM yang terdidik ataupun terlatih gitu ya. Tuh. Bagus lagi, yo terdidik, yo terlatih, itu sangat bagus sekali ya. Selanjutnya adalah modal. Faktor produksi modal itu berarti barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Jadi modal itu bukan hanya uang, tetapi kayak mesin, gedung, bahan baku ya. Ustadzah punya pabrik sepatu, berarti modalnya apa? Berarti ustadzah beli mesin, ustadzah beli kulit kulit kambing, misalnya kulit sapi, itu digunakan untuk bahan baku. Dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang mengolah atau mengatur semua faktor produksi untuk menjalankan perusahaan. Nah, kewirausahaan inilah yang kayak kita harus senantiasa kita latih, bagaimana kita bisa mengolah semua faktor produksi alam, tenaga kerja, modal itu untuk untuk menambah pemasukan kita atau mengelola perusahaan yang akan kita jalankan, seperti itu ya. Terus selanjutnya ada dua ya, yang tadi kan produksi, yang kedua adalah kita juga belajar tentang distribusi ya. Distribusi ini distribusi itu apa sih? Menyalurkan barang dan jasa ya. Nah, ada yang langsung berarti dari produsen ke pedagangnya. Misal kalau kalian lihat ya, ada pedagang siomay, pedagang empek-empek ya, menjual dari dia yang membuat kemudian langsung dijual ke konsumen. Atau bapak-bapak jual cilok misal kayak gitu ya, gitu. Kan dia membuat sendiri kemudian dijual langsung ke konsumen. Ada yang tidak langsung nih, harus melalui ini dulu aja, semi langsung yang harus melalui perantara khusus. Jadi kalau ini misalnya kayak Toko Robani, Shopee Martin, itu jadi kayak mereka punya pabrik, di mana pabrik tekstil itu hanya menjualnya ke counter atau toko khusus yang bekerja sama dengan dia. Nggak sembarangan toko bisa menjual barang dia. Ya contohnya tadi, kayak Toko Robani itu kan khusus ya, jadi barang-barang Robani itu tidak diperjualbelikannya khusus untuk reseller atau ya penjual-penjual yang ditentukan. Ada juga pabrik obat herbal misalnya. Ya, yang kalian mungkin pernah mendengar ada NASA, ya kan, produk NASA dan macam-macam. Nah, itu disalurkan oleh tempat penyalur khusus, tidak dijual di sembarang tempat gitu ya. Terus yang selanjutnya ada distribusi tidak langsung melalui banyak perantara. Nah, ini contoh kayak toko-toko kelontong di sekitar kita lah ya, mereka dari agen dari grosir gitu, grosir ke pedagang kecil gitu, jadi harus melalui banyak perantara biasanya gitu. Kantin sekolah juga gitu, misalnya di sini ada kantin sekolah itu namanya Mbak Eka, Bu Eka itu juga gitu. Kalau besok kalian sudah masuk ya, Bu Eka juga gitu, beliau belanja di pasar ya kan, ataupun di toko sembako. Kemudian dari toko sembako itu dapat dari mana? Enggak dari pabriknya langsung, tetapi dari agen misalnya, atau dari grosir dari agen dari perusahaan gitu ya. Harus melalui banyak perantara, ini yang distribusi tidak langsung. Nah, yang terakhir adalah konsumsi. Oke. Nah, berkaitan dengan konsumsi itu selalu kita lakukan ya. Apa sih konsumsi? Itu adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang atau jasa. Nah, titik tekannya di sini adalah bagaimana ketika kita melakukan konsumsi, kita harus tahu skala prioritas. Artinya ketika kita membeli barang atau jasa itu melihat tingkat kebutuhan kita. Mana yang paling penting? Ya, melihat tingkat kebutuhan, bukan tingkat keinginan. Itulah yang dimaksud dengan skala prioritas. Kalian pelajar, berarti skala prioritas kalian belajar apa nonton atau nonton TV? Otomatis belajar. Ketika kalian
apa namanya, jadi siswa yang perlu kalian beli kira-kira seragam atau baju biasa, otomatis lebih ke membeli seragam atau buku gitu ya. Itulah skala prioritas ya. Nah, ingat, karena kenapa ada ilmu skala prioritas? Karena bagaimana agar kita mengelola, kita menghindari sifat boros. Ingat, boros adalah sifatnya setan. Karena boros itu sangat dekat nanti dengan hal mubazir ya. Kita bersyukur ya, nggak perlu kekurangan ketika mau membeli apa gitu. Maka dari itu harus menerapkan yang namanya skala prioritas nih bagi cewek-cewek. Bagi yang ahwat ini biasanya yang suka shopping ataupun yang Ikhwan juga sama, penting membeli buku atau penting membeli poin game. Otomatis kalau kita pentingnya adalah skala prioritas kita adalah membeli buku kan, ataupun kuota untuk belajar, bukan kuota untuk main game gitu ya. Nah, konsumsi itu meliputi ada 3 rumah tangga. Jadi berkaitan dengan konsumsi ini, siapa saja sih yang melakukan kegiatan konsumsi? Ada pelaku rumah tangga keluarga. Ya, seperti di rumah kalian ya. Coba dicek apa saja yang biasa dikonsumsi atau dipakai oleh keluarga kita. Biasanya adalah kebutuhan-kebutuhan pokok gitu ya. Ataupun ya baju, rumah makan gitu ya. Terus yang kedua ada rumah tangga perusahaan. Jadi konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan itu melakukan konsumsi dengan cara membeli faktor produksinya ya kan. Rumah tangga produsen mau mendirikan pabrik sepatu, dia butuh lahan, butuh tenaga kerja, butuh bahan baku gitu. Dan yang terakhir adalah rumah tangga pemerintah, di mana kegiatan konsumsi pemerintah adalah untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Misalnya pemerintah mau mendirikan, mau membangun jembatan, mau membangun sekolah, jalan, itu melakukan tujuan konsumsinya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Oke, itu saja dari Ustazah Revita. Semoga bermanfaat. Dan jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya ke Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.